Bismillahirrahmanirrahim. Wa kama yahrumu isti'malu ma dzukirah yahrumu ittikhadhuhu min ghairi isti'malin fil ashah. Wa kama yahrumu lan kaya haram isti'malu ma opo memakai perkara nganggo perkara dzukirah kang den tutur opo ma atau yang telah disebutkan, yaitu sebuah wadah yang terbuat dari emas dan perak. Yahrumu haram opo ittikhadhuhu opo menciptakan ma atau menjadikan ma, membuat. Ittikhadhuhu membuat ma, membuat min ghairi isti'malin dari tanpa penggunaan atau tidak dipakai. Ittikhadhuhu opo membuat ma min ghairi isti'malin dari tanpa penggunaan atau dipakai. Fil ashhahi menurut kaul ashah, pendapat yang kuat. Menurut kaul ashah begitu juga hukumnya haram, cuman sekedar membuat, tidak sampai dipakai. Gelas terbuat dari emas, piring terbuat dari emas atau perak, cuma sekedar membuat tanpa ada sebuah pemakaian, itu hukumnya haram. Berarti membuatnya haram. Terus nanti kalau dijual, kalau dijual terus dipakai itu juga hukumnya haram. Walaupun transaksi jual belinya itu hukumnya sah, tapi hukumnya haram. Yang membuat mendapat dosa, yang menjual juga mendapat dosa, dan yang memakai atau pihak mustari pembeli itu mendapat dosa. Cuman jual belinya hukumnya sah atau boleh-boleh saja. Sah maksudnya haram tapi sah. Wa yahrumu lan haram aidon halemane al ina'u opo wadah al mautaliyu yang dilapisi opo ina. Al ina'u opo wadah al mautaliyu yang dilapisi opo ina, dilapis bidzahabin dengan emas, bidzahabin dengan emas, au fiddatin atau perak. In hasolah lamun hasil, in hasolah lamun hasil, minau tilai sangkeng tambelan atau ditempel opo syai'un opo suwici-wici, ketika ditempel menghasilkan bi'irdihi sebab dipanggang ala nari di atasnya api. Saya ulangi lagi, wa yahrumu lan haram aidon halimani al ina'u opo wadah, terserah apa itu piring, gelas atau sejenisnya, wadah al matliyu yang dilapis, wadah yang dilapis bidzahabin kalawan emas, dilapis dengan emas, au fiddatin atau perak. Kalau memang in hasola lamun hasil minat tilai sangkeng tembelan syai'un opo suwici-wici bi'irdihi dengan dipanggangnya syai'un alan nari di atas api. Berarti ini lapisannya banyak, karena dijelaskan dalam bajurinya fa illam yahsul minhu syai'un bi'irdi alan nar likillatihi lam yahrum. Kalau memang tidak sampai terjadi dipanggang di atas api, otomatis hukumnya tidak haram. Kenapa? Karena likillati, karena memang masih sedikit. Jadi ini yang sampai haram, sekedar lapisan itu kalau memang sampai banyak. Karena
Kalau cuma sedikit tidak sampai dipanggang di atas api. Kalau yang kemarin terbuat dari emas dan perak. Kalau yang ini dilapis dari emas dan perak. Wa yajuzu lan wenang opo isti'malu inain. Opo memakai wadah. Isti'malu inain opo memakai wadah ghairihima kang liyani emas dan perak. Ay ghairi zahabi wal fiddati, ay artinya ghairi zahabi yang selain emas, ghairi zahabi yang selain emas, wal fiddati dan perak. Minal awani sangkeng piro-piro wadah. Minal awani sangkeng piro-piro wadah an-nafisati yang mahal. Sekarang kalau ada sebuah gelas, piring atau sejenisnya terbuat dari benda yang sangat mahal, contohnya dari yakut, intinya bukan emas, bukan perak, maka hukumnya boleh-boleh saja. Jadi nafisa itu maknanya mahal, nafisa atau elo atau cantik ya, wanita bernama Nafisa, cantik umpamanya. Ada salah satu gurunya Imam Syafi'i perempuan, namanya Sayyidah Nafisah atau Siti Nafisah. Contohnya kaina yakut, seperti wadah yang terbuat dari yakut. Yakut itu sangat mahal, atau zabarjat umpamanya, wadah terbuat dari zabarjat, atau berbagai macam berlian yang lain. Intinya bukan dari emas dan bukan perak, walaupun sangat mahal. Kenapa kok nggak boleh? Karena terbuat dari emas dan perak itu bolehnya bagi non muslim di dunia. Kenapa? Karena besok umat muslim itu di surga, saking istimewanya, saking mewahnya, yang tidak boleh di dunia menjadi boleh. Contohnya pakaian terbuat dari sutra, sekarang haram, tapi besok di surga itu mubah atau boleh. Contohnya ini, wadah yang terbuat dari emas dan perak, sekarang haram, tapi besok di surga itu menjadi boleh. Wa yahrumu lan haram al-ina'u opo wadah, al-mudabbabu yang ditembel bidabbatin fiddah, bidabbati fiddah dengan tembelan perak, kabiratin yang besar. Saya ulangi lagi, wa yahrumu lan haram opo al-ina'u opo wadah, al-mudabbabu yang ditembel, bidabbati fiddatin dengan tembelan perak, dengan tembelan perak, kabiratin yang besar opo fiddah, urfan ing dalam secara uruf kebiasaan. Urfan ini arahnya kepada kabiro atau shogiro. Tembelan itu kecil atau banyak tergantung dari kebiasaan setempat. Kalau memang warga setempat menilai tembelan itu besar, banyak, berarti itu banyak. Artinya apa? Artinya banyak, besar, sedikitnya itu
tidak ada batasan dari syariat, tapi yang membatasi adalah uruf. Dalam kaidah fikih, kullu ma warada minas syar'i wa lam yandabit minhu wala minal lughati yurja'u fihi ilal urfi. Setiap permasalahan yang dari syariat tapi tidak ada batasan dalam syariat, tidak ada batasan dalam ahli lughah, ahli bahasa, maka batasan itu dikembalikan kepada tradisi. Paham ya? Jadi lama atau tidaknya, kalau di sini banyak atau tidaknya, besar atau kecil, itu diukur dengan tradisi dari penduduk setempat. Tidak ada batasan dari syariat. Ini tujuannya untuk hiasan loh. Piring ini apa ditempel dengan emas, tujuannya untuk hiasan, bukan untuk dipakai. Itu hukumnya haram kalau memang tempelan itu sampai banyak. Lah sekarang fa in kanat kabiratan li hajatin, fa in kanat mongko lamun ono, fa in kanat mongko lamun ono apa dobbah atau tempelan, kabiratan itu besar atau banyak, tapi lihajatin karena ada hajah kebutuhan. Lihajatin karena ada hajah atau kebutuhan. Jaza maka hukumnya boleh ma'al karohati beserta makruh. Jaza maka hukumnya boleh ma'al karohati beserta hukumnya makruh. Lah sekarang kalau memang tempelan emas, tempelan perak itu besar atau banyak, tapi fungsinya karena ada hajah, maka hukumnya boleh. Kalau tadi cuma sekedar zina, apa zina itu untuk hiasan. Di sini ada unsur hajah. Apa hajah? Contohnya, ini contoh. Contohnya Nasa ini sering sakit-sakitan. Akhirnya oleh orang tuanya dibawa ke dokter, dan dokter tabibun sikotin, dokter yang memang ahli terpercaya, menyatakan, memberi saran, Bu, Nasa ini bisa sembuh dengan syarat minum air putih yang mana gelasnya itu ada tempelan dari perak. Paham ya? Ini akhbarahu tabibun sikotin, tabibun sikotun, ada saran dari dokter yang memang ahlinya. Itu namanya hajah. Jadi dalam fikih itu dijelaskan dalam kaidah fikih, pertama darurah, yang kedua hajah, yang ketiga zina, yang keempat manfaat, ya, yang kelima itu fudul. Darurah contohnya gini, yang aslinya tidak boleh, karena darurah menjadi boleh, bahkan bisa menjadi wajib. Contohnya saya bepergian di tengah hutan sendirian, tidak ada makanan yang mau dimakan, bekal sudah habis, buah-buahan nggak ada, artinya makanan yang halal nggak ada, adanya cuma bangkai, entah itu bangkai hewan atau bangkai manusia. Saya bisa bertahan hidup dengan cara makan bangkai tadi. Itu boleh, bahkan wajib, tapi sesuai dengan kebutuhan, tidak boleh terlalu banyak. Paham ya? Artinya apa? Seandainya saya tidak makan bangkai itu, bisa jadi mati, karena memang di tengah hutan tidak ada makanan sama sekali, baik itu bekal maupun dari buah-buahan. Intinya tidak ada makanan yang halal, adanya bangkai. Boleh makan bangkai, bahkan bisa menjadi wajib kalau itu memang semata-mata untuk hifdzon lirruh, menjaga jiwa kita biar bisa bertahan hidup, tapi sesuai dengan kebutuhannya, tidak boleh terlalu banyak. Itu namanya darurah. Paham ya? Yang boleh
yang haram menjadi boleh, bahkan menjadi wajib. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Ad-daruratu utawi darurat iku tubihu memperbolehkan al-mahdurat yang haram. Paling atas darurat. Yang kedua hajah. Hajah ini tidak sampai darurat, cuman kadang ada kalanya al-hajatu nazaluh manzilata darurah. Hajah yang sama dengan darurah, tapi nggak sampai darurat. Artinya apa? Seandainya dibiarkan tetap bertahan hidup, tapi menjadi kebutuhan. Pertama nggak boleh karena hajah menjadi boleh. Contohnya akad pesanan itu nggak boleh pertama. Paham ya? Akad salam pesanan. Seperti saya sampaikan kemarin. Kenapa kok nggak boleh? Karena bai'ul ma'dum, menjual barang yang memang tidak ada di tempat. Paham ya? Wah, saya bawa pemikiran ke sana nggak apa-apa, itu kan tetap fathul qorib ya, cuma nanti di belakangnya. Ini kan bisa jadi besok kan ada yang boyong ya. Biar ngerti. Artinya biar tidak sekedar ini saja. Saya menjelaskan darurah, sekarang hajat. Akad pesanan salam itu pertama nggak boleh. Kenapa? Karena barangnya tidak ada di tempat. Sedangkan syarat jual beli barangnya harus nampak di depan kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Paham ya? Wa innama yashihu bil ijabi wa bi qabuli aw istijabi fi tahirin muntafa'i bihi qadir taslimuhu milkun lidil aknidudir. Barangnya kelihatan, barangnya milik sendiri, barangnya suci, barangnya bermanfaat, barangnya bisa diserah terimakan, barangnya ada di depan mata, kelihatan. Lah, sedangkan pesanan kan enggak ya? Nasa, saya pesan baju nasa. Bajunya ada di Pekalongan ya, bajunya di Semarang. Lah itu enggak boleh. Boleh karena ada hajah. Artinya apa? Hajatun nas, setiap orang mesti butuh. Dengan beberapa kriteria harus disebutkan ciri-cirinya. Nasa, saya pesan baju yang kainnya kain katun, ukuran S, warna pink. Paham ya? Disebutkan. Raka, saya pesan kitab. Pesan. Sebutkan ciri-cirinya. Cetakan Darul Kutub, cetakan Toha Putra Semarang, cetakan Al Hidayah Surabaya, cetakan Al Haramain. Covernya atau kertasnya yang kuning atau yang putih. Sebutkan beberapa ciri-cirinya. Paham ya? Nah, baru akad salam, akad pesanan itu menjadi boleh. Paham ya? Itu hajat. Dan juga yang ini jadi itu namanya rukhsah. Kalau usul fikih namanya rukhsah. Tadi itu kaidah fikihnya. Pernah dengar enggak? Rukhsah itu taghayyurul hukmi min su'ubati ila suhulah. Besok kalau kuliah belum tentu dosennya bisa jelasan seperti ini, Maula. Saya jamin ya. Enggak bisa jelasan seperti ini. Kuliah entah jurusan syariah, PAI enggak bisanya. Rukhsah itu apa rukhsah? Kemurahan. Apa kemurahan? Taghayyurul hukmi min su'ubati ila suhulah. Jelasan gini harus menghabiskan kitab di perpustakaan ya. Rukhsah itu zaim, berubahnya hukum dari sulit menjadi mudah. Tadi dari haram menjadi boleh. Paham ya? Aklul maitah, makan bangkai itu haram karena durrah. Boleh, bahkan bisa menjadi wajib. Akar salam, membeli barang yang tidak ada di depan mata itu enggak boleh karena hajah menjadi boleh. Bagi musafir harus pertama ketika puasa harus puasa, tapi karena ada masyaqqah boleh iftar, boleh tidak berpuasa. Itu rukhsah namanya. Terus sholat duhur, asar, isya 4 rakaat karena sudah nyampe pada jaraknya boleh dijamak, boleh dikosor ya 4 menjadi 2 ya. Itu namanya rukhsah.
ada azimah. Azimah itu tidak bisa berubah. Ada rusuh, ada azimah. Itu ini secara versi usul fikih ya. Paham ya? Jadi ini hajah. Tadi Mbak Nasa itu sakit. Orang tuanya membawa ke dokter. Akhbarahu tabibun sikotun. Ada saran dari dokter yang dipercaya, Bu, Mbak Nasa ini bisa sembuh. Kalau syaratnya tidak boleh minum air dingin. Minum air putih, itu pun gelasnya yang terbuat yang ada tempelan perak umpamanya. Itu namanya hajah. Paham ya? Itu hajah boleh-boleh saja. Tapi kalau cuma sekedar zina untuk hiasan, pajangan di rumah, wis kelihatannya biar rapi ya, biar bagus, biar bersih atau apa, itu hukumnya tidak boleh. Darurah, hajah, manfaat, zina, ada fudul. Wah, itu panjang itu penjelasannya. Boleh tapi jaza ma'al karohah, tapi makruh. Ma'al karohati beserta makruh. Au shoghiratan, atau kecil. Tempelannya kecil. Kecil tadi urfan, secara uruf. Maka tujuannya lizinatin, karena hiasan. Kurihat mongko makruh. Kurihat mongko makruh. Au li hajatin, atau karena ada hajat atau kebutuhan. Fala tukrahu, maka tidak makruh. Fala tukrahu, maka tidak makruh. Terus amma dabbatul zahabi, adapun utawi menempel dengan emas. Fatahrumu mutlakon. Fatahrumu mongko iku haram mutlakon, secara mutlak. Baik sedikit atau banyak, baik untuk hajah atau tidak. Paham ya? Tadi ada perinciannya atau tafsil. Tafsil itu perincian. Itu kalau memang bil fiddah, tempelan dari perak. Kalau zina nggak boleh, kalau hajah boleh. Tapi tempelan itu kalau dari emas secara mutlak itu tidak boleh. Artinya mutlak di sini dijelaskan ay kabiratan kanat aw shaghiratan li hajatin aw li zinatin kulliha aw ba'diha. Maksudnya mutlak, baik tempelan itu banyak atau kecil, baik untuk hiasan atau hajah, baik sebagian atau semuanya. Kalau memang tempelan dari emas, hukumnya haram. Paham ya? Baca